Stasiun Kejaksaan. Mini Vlog. Every year we get older and I'm still on your side. Baby, I'd give up anything to travel inside your mind. Maybe I'll fall in love again come every summertime. Daddy taught me to choose a Sejarah perkembangan teknologi kereta api di Indonesia berawal saat penjajahan Belanda, yaitu pada tanggal 17 Juli 1864. Jalur pertama kereta api yaitu Semarang Fons London atau Solo Yogyakarta dibuat. Seperti yang kita tahu saat ini, kereta api yang Indonesia itu berada di bawah naungan PT KAI Indonesia atau sering kita sebut Persero. Nah, Persero ini atau PT KAI Indonesia ini dibuat pada tahun 1998. Seiring dengan perkembangan zaman, fasilitas-fasilitas yang ada di kereta api pun sekarang semakin canggih loh. Beberapa di antaranya yaitu kereta api Indonesia menyediakan fungsi yang bagus. Yang keduanya adanya ventilasi yang semakin membaik, adanya musola, adanya gerai kantin, klinik kesehatan, gerai makan cepat saji, customer service yang melayani tentang keluhan dari penumpang, dan yang terakhir itu ruang menyusui bagi ibu-ibu yang membawa balita atau bayi. Kereta api itu berawal dari Thomas Edison yang berhasil menemukan mesin uap pada tahun 1784, merupakan tahun di mana munculnya dan awal perkembangan kereta. Pada awalnya William Murdoch membuat kereta kuda bersama sang ayahnya. Pada tahun 1864 pertama kali diciptakannya yaitu oleh Richard, dan kereta ini bisa menarik 5 gerbong ya. Selanjutnya pada tahun 1990 dari kekuatannya sendiri dan bisa menempuh jarak antara Liverpool dan Manchester. Terus kita lihat perkembangan kereta ini dari yang dulunya saling berdesakan sekarang bisa sesuai dengan jumlah penumpang. Kereta moda transportasi massal atau MRT. Perkembangan teknologi kereta api di Indonesia memang belum secanggih perkembangan teknologi kereta api seperti di negara Jepang, Australia, Cina, dan negara Asia lainnya. Pada tahun 2019, Indonesia sudah berhasil merealisasikan salah satu mode transportasi massal yang perkembangannya dapat kita katakan naik tingkat. Transportasi ini masih berhubungan dengan kereta, yakni mode MRT. MRT ini sudah direncanakan kehadirannya sejak puluhan tahun yang lalu, dan akhirnya pada tahun 2019 mode transportasi massal MRT atau moda raya terpadu dapat terrealisasikan. Ini merupakan upgrade terbaru dari teknologi kereta api di Indonesia dengan tampilan dan cara kerja yang lebih canggih. Nah, berbicara soal keretanya, Indonesia melalui PT MRT Jakarta bekerja sama dengan perusahaan asal Jepang bernama Nippon Sanrio untuk membuat mode transportasi massal ini. MRT Jakarta pun menerapkan sistem platform screen doors atau PSD sebagai pembatas dan pengaman antara peron dan jalur kereta untuk menjamin kenyamanan pelanggan. Di tiap partisi terdapat 3 pintu, yaitu pintu otomatis, pintu darurat, dan pintu khusus masinis. Tidak seperti KRL komuter lain yang hanya menggunakan batas kuning untuk mengamankan peron dengan jalur kereta. PSD benar-benar dapat mencegah penumpang terjatuh ke area rel kereta. MRT Jakarta juga menggunakan sistem CBTC atau Communication Based Train Control yang mampu meningkatkan ketepatan jadwal kereta dan memangkas jarak singkat antar kereta sehingga mampu meningkatkan kapasitas angkut yang lebih besar. Kereta LRT adalah singkatan dari lintas rel terpadu. Moda transportasi ini beroperasi di kawasan perkotaan yang konstruksinya ringan dan bisa berjalan bersama lalu lintas lain atau dalam lintasan khusus. Kereta ini memiliki ukuran yang lebih langsing dibandingkan dengan kereta api lainnya.
beberapa negara yang mengaplikasikan kereta ini sebagai sarana transportasi masyarakat sudah menerapkan sistem automasi. Jadi, kereta dapat beroperasi tanpa harus dikemudikan oleh masinis. Namun, untuk jenis yang akan beroperasi di Indonesia, semuanya masih membutuhkan masinis untuk berjalan. LRT umumnya banyak digunakan di berbagai negara, yaitu salah satunya di Eropa. Di sana, LRT telah di-upgrade dengan optimal sehingga dapat dioperasikan tanpa harus ada INIS. Maglev Train ini menjadi kereta cepat pada urutan pertama dibandingkan dengan kereta cepat lainnya loh. Saking canggihnya kereta ini, keretanya bisa melayang setinggi 10 mm di atas rel. Gaya yang digunakan oleh kereta api agar dapat bergerak adalah dengan memanfaatkan gaya magnet pada rel dan pada bagian bawah kereta api. Prinsip dari kereta api ini adalah memanfaatkan gaya magnet untuk mengangkat kereta api sehingga mengambang dan tidak menyentuh rel sehingga gaya gesek dapat dikurangi. Ini merupakan terobosan yang sangat memukau karena tidak hanya cepat tetapi kereta ini bisa melayang. Selanjutnya, kami akan membahas tentang Byron Bay Train. Jika kereta api pada umumnya menggunakan tenaga solar sebagai penggerak, maka kereta api ini berbeda karena Byron Bay Train adalah kereta api pertama yang berhasil menggunakan tenaga surya sebagai penggerak. Kereta api ini pertama kali dioperasikan di Australia pada tahun 2017. Walaupun hanya memiliki 2 gerbong, akan tetapi kereta ini bisa menampung 100 orang penumpang dalam sekali perjalanan. Kereta api ini juga dilengkapi dengan bagasi sebagai tempat penyimpanan barang dan penyimpanan sepeda. Dalam satu kali pengisian baterai, kereta api ini bisa digunakan 12-15 kali perjalanan. Walaupun kereta ini hanya sebagai kereta antar jemput 2 arah saja, akan tetapi itu merupakan terobosan hebat karena dapat menemukan tenaga alternatif sebagai pengganti solar. Alasan saya ikut serta dalam penulisan makalah ini adalah karena saya melihat profesi dari seorang bapak, salah satu teman saya yang bernama Muhammad Tri Juliansa sebagai seorang masinis yang berkaitan langsung dengan perkeretaapian, sehingga membuat saya tertarik untuk ikut serta dalam kelompok tersebut. Selain bergabung dengan kelompok ini karena memang ditugaskan oleh Bapak Willy Menindar Empu untuk membantu menyelesaikan makalah Tri Juliansa agar menjadi lebih lengkap dan lebih jelas, saya juga penasaran dengan perkembangan teknologi perkereta apian Indonesia itu seperti apa. Tergabung ke dalam kelompok ini karena pada saat saya presentasi tentang teknologi dan kehidupan manusia, saya menjelaskan tentang adanya kereta api bertenaga surya, tetapi penjelasan saya kurang rinci dan sebab itu saya masuk dalam kelompok ini supaya lebih tahu tentang teknologi dalam kereta api. Alasan saya ikut serta dalam penulisan makalah ini karena saya tertarik dengan perkembangan teknologi yang canggih pada kereta api, dan karena saya berada di sekitar stasiun kereta api, jadi saya tertarik dengan kelompok ini. Terima kasih ya dari teman-teman saya yang sudah ingin ikut bergabung di kelompok saya itu dengan tema perkereta apian, dan menjadi lebih baik lagi tugasnya sudah selesai dan lebih jelas lagi. Thank you.